Hi kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami selama semalaman tidur kami Tuhan, dan Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Tuhan, sekarang kami ingin beribadah Tuhan, walaupun ibadah kami online, tapi Engkau berikan kami hati yang sungguh-sungguh buat beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu.
mendengarkan cerita minggu lalu. Cik mau nanya, siapa yang dibebaskan oleh Allah dari penjara? Ada yang tahu? Komen di kolom bawah ya. Kita hitung mundur ya waktunya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya udah habis. Kita semangat ya. Nanti buat yang menang akan dikontak oleh Cici Yosauni ya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
yang di rumah. Semangat ya. Yuk, kita sekarang mau dengerin firman Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami sampai sekarang Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu dengar-dengaran. Ajari kami Tuhan untuk selalu kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari mengenai firman-Mu ya Bapa pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Nya ya Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ada yang tahu gak nih Cici hari ini pengen cerita tentang apa? Jadi Cici hari ini pengen cerita tentang seorang yang mati di rajam batu. Matinya itu untuk Kristus. Pengorbanannya luar biasa banget. Kira-kira adik-adik ada yang tahu gak nih siapa orang itu? Ya, jawabannya adalah Stefanus. Ada yang masih ingat gak nih kisah Stefanus tuh kayak gimana? Ayo, apa jangan-jangan udah ada yang lupa nih? Nah, jadi Cici hari ini pengen ulang ceritanya. Cici pengen kasih tahu kenapa sih dia bisa mati sampai di rajam batu kayak gitu. Nah, adik-adik penasaran? Dengerin baik-baik ya cerita Cici hari ini. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Cici tanyain nih ke adik-adik. Kalau adik-adik bisa jawab, adik-adik hebat. Berarti adik-adik dengerin firman Tuhan. Nah, jadi Stefanus ini adalah salah satu dari ketujuh diaken yang orang-orang Yerusalem, jemaat-jemaat Yerusalem pilih. Nah, jadi diaken itu adalah orang yang melayani di gereja, melayani kebutuhan jasmani jemaat-jemaat di gereja saat itu. Nah, salah satunya itu adalah Stefanus. Jadi Stefanus ini adalah orang yang diurapi sama Tuhan. Dia dipenuhi oleh iman. Dia punya karunia khusus. Dia suka yang namanya melakukan banyak mukjizat. Dia suka memberitakan firman Tuhan. Tapi kenapa sih? Padahal dia melakukan hal-hal yang baik ya. Kok dia bisa sih sampai di rajam batu? Sampai mati coba? Ayo, ada yang tahu kenapa? Nah, jadi Cici pengen cerita nih. Jadi pada suatu hari, Petrus sama murid-muridnya yang lain itu memberitakan firman Tuhan di sebuah gereja yang saat itu baru tumbuh gerejanya. Nah, mereka sibuklah untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka mengembalakan gereja, mereka memberitakan Injil. Sampai suatu ketika timbullah keluh kesah dari sebagian janda yang ada di gereja itu, yang ada di dalam gereja itu. Mereka bilang, mereka butuh makanan, mereka butuh yang namanya orang-orang di situ tuh menuhin kebutuhan mereka untuk sehari-hari. Tapi saat itu para murid-muridnya pada sibuk. Mereka pada sibuk memberitakan firman Tuhan. Sampai mereka tuh gak bisa nolongin orang-orang yang tadi keluh kesah itu, yang tadi komplain itu. Nah, kira-kira adik-adik pada tahu gak nih apa yang dilakukan oleh para rasul untuk ngatasin masalah itu? Kita mau buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Nah, jadi saat itu para murid-muridnya pilih 7 orang yang saleh, yang emang percaya kepada Allah, yang hidupnya itu dipenuhi oleh Roh Kudus, yang penuh dengan iman. Nah, dia akhirnya pilih 7 orang dan si para murid-muridnya itu tumpangin tangan di atas kepala mereka, didoain supaya mereka bisa bantu para murid-muridnya yang tadi memberitakan firman Tuhan untuk bantu melayani orang-orang yang ada di sana saat itu. Nah, dari ketujuh orang itu ada si Stefanus. Nah, Stefanus ini adalah orang yang sangat mengasihi Yesus Kristus. Dia sering melakukan banyak mukjizat. Dia sering melakukan banyak mukjizat kesembuhan. Jadi dia menjadi orang yang penuh dengan terang. Jadi orang-orang melihat dia itu adalah terang. Nah, siapa di sini teman-teman yang pengen jadi terang? Kita semua pasti mau ya menjadi terang. Nah, kira-kira teman-teman tahu gak nih
siapa sih yang memberikan karunia kepada si Stefanus sehingga dia bisa melayani jemaat-jemaat di sana saat itu? Yuk, kita sama-sama buka Alkitab kita lagi di Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Coba adik-adik cari jawabannya siapa? Dia adalah Roh Kudus, bener banget adik-adik. Jadi Roh Kuduslah yang memberi kuasa kepada Stefanus untuk melayani orang-orang yang ada di sana saat itu. Adik-adik tahu, meskipun Stefanus sudah ngelakuin banyak hal-hal baik, masih banyak loh orang-orang yang gak suka sama si Stefanus. Orang-orang yang gak suka sama Stefanus ini ngelakuin banyak hal, salah satunya adalah sering yang namanya nanya-nanya ke Stefanus, jadi ngelakuin soal tanya jawab begitu. Nah, tapi tenang aja, si Stefanus tetap dipenuhi Roh Kudus Tuhan. Dia diberikan hikmat oleh Roh Kudus sehingga Stefanus berhasil menjawab setiap pertanyaan orang-orang yang ingin jatuhin si Stefanus saat itu. Jahat banget ya orang-orang saat itu, padahal si Stefanus udah ngelakuin banyak mukjizat, banyak yang disembuhin, tapi malah orang-orang masih banyak yang gak suka sama mereka, pengen ngejatuhin si Stefanus. Akhirnya timbullah sebuah fitnah yang membuat si Stefanus ini sampai digeret ke mahkamah agama untuk dihakimi. Nah, orang-orang yang fitnah ini bilang seperti ini, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Kami mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Coba teman-teman bayangin, si Stefanus sama sekali nggak mau ngerubuhin tempat itu, malahan dia ngebantu para murid Yesus saat itu memberitakan firman Tuhan, bakal dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi orang-orang jahat saat itu fitnah si Stefanus sampai akhirnya dibawa ke mahkamah agama. Dan saat ahli Taurat melihat perkataan orang yang nuduh si Stefanus ini, dia ngeliat si Stefanus dengan tatapan yang sinis. Terus dia tanya, Stefanus, benarkah seperti itu? Nah, menurut teman-teman, apa yang dilakukan oleh Stefanus saat itu? Stefanus saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus loh teman-teman. Dia berani melakukan kesaksian, berani bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu. Si Stefanus menyatakan kehadiran Allah dalam dirinya. Dia menyatakan kehebatan Allah dalam dirinya. Dia bahkan bersaksi tentang kesaksian cerita Abraham dan tentang cerita saat Allah memilih orang-orang Yahudi untuk menjadi umatnya. Si Stefanus berkata seperti ini, Allah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir untuk memasuki tanah perjanjian. Tentang hukum Taurat, teman-teman tahu kan hukum Taurat? Nah, orang-orang Yahudi di sana percaya sama hukum Taurat, tapi mereka nggak mau ngelakuin hukum Taurat. Mereka nggak mau menyembah Allah. Mereka malah menyembah berhala. Nah, akhirnya Stefanus berkata seperti ini lagi kepada orang-orang Yahudi saat itu. Kamu sama seperti nenek moyangmu. Kamu tidak menyambut anak Allah ketika ia diutus ke dunia. Kamu bahkan membunuh dia dengan cara menyalibkannya. Nah, teman-teman tahu gak kenapa si Stefanus sampai bawa nenek moyang? Kenapa Stefanus sampai berkata seperti itu? Yuk, sama-sama kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Kita baca ya sama-sama. Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Orang yang tadi mendengar keperkataan si Stefanus, mereka sangat marah, mereka lari-larian. Mereka akhirnya nyeret si Stefanus keluar dari kota mereka. Terus mereka melempari si Stefanus batu. Teman-teman tahu kan, kalau batu kena kaki kita atau kita kesandung batu aja, pasti kita kayak kesakitan. Apalagi kita jatuh kena batu, berdarah ya kan, kita kesakitan. Coba kamu bayangin, si Stefanus sampai dilemparin batu sama orang-orang yang ada di sekitar saat itu, yang nyeret si Stefanus keluar dari kota itu. Terus Stefanus sambil berlutut pas lagi dilemparin batu. Teman-teman tahu gak? Stefanus berkata seperti apa? Dia berdoa seperti ini.
"Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Terus dia teriak, dia mengeluarkan suaranya dengan nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Lalu akhirnya si Stefanus meninggal. Stefanus mati karena dilemparin batu. Coba teman-teman bayangin deh. Si Stefanus sudah melakukan banyak kebaikan. Dia nggak ngelakuin sedikit pun kesalahan. Tapi pada saat itu orang-orang ngefitnah si Stefanus karena mereka nggak suka sama si Stefanus. Sampai akhirnya Stefanus dilemparin batu sama orang-orang yang ada di kota itu. Coba teman-teman bayangin, gimana rasanya dilemparin batu, gimana rasanya dituduh ketika teman-teman nggak ngebuat kesalahan. Tapi Stefanus ketika dituduh, Stefanus nggak marah. Stefanus sama sekali nggak kayak nuntut gitu. Tapi Stefanus malah bersaksi, dia malah ceritakan tentang kebaikan Allah dalam hidupnya, tentang kebaikan Allah kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, kita bisa ambil contoh dari Stefanus nih teman-teman. Adik-adik, si Stefanus mati di rajam batu. Tapi dia mati bukan sia-sia, matinya itu nggak sia-sia teman-teman. Dia mati dengan penuh kemenangan karena dia mati untuk Kristus. Dia sudah bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia bersaksi tentang kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Jadi adik-adik, aku pengen kasih tahu nih buat adik-adik yang ada di rumah sekarang, saat adik-adik lagi kesulitan, berdoa sama Tuhan, minta Roh Kudus supaya Roh Kudus tuh hadir dalam setiap hati kita. Roh Kudus selalu mengingatkan kita tentang kebaikan Tuhan, tentang sebuah mukjizat kalau Tuhan pasti tolong kita dalam suatu kesulitan apapun itu. Kita mau belajar untuk selalu mengucap syukur. Kita belajar untuk selalu yang namanya meminta pertolongan Tuhan, untuk selalu percaya sama Tuhan, saling dengar-dengaran. Adik-adik selalu dengerin tentang firman Tuhan, adik-adik selalu dengerin kata-kata orang tua. Kayak contohnya misalkan adik-adik kesulitan waktu ulangan. Coba adik-adik berdoa, terus adik-adik bilang, "Tuhan, tolong berikan aku kepintaran supaya aku bisa jawab soal ini." Nah, secara nggak langsung Roh Kudus Tuhan datang. Terus Roh Kudus Tuhan mengingatin, jawabannya ini nih yang benar. Terus adik-adik tulis. Kayaknya seru banget ya. Nah, makanya itu teman-teman, kita harus minta Roh Kudus Tuhan buat selalu hadir dalam hidup kami, untuk selalu hadir dalam hidup kita. Nah, cerita Cici sampai di situ aja nih adik-adik. Yuk, sama-sama kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu pada hari ini Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan tentang seorang Stefanus ya Bapa, yang mati dengan penuh kemenangan, yang telah bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu dengar-dengaran, ajari kami Tuhan untuk selalu taat kepada firman-Mu. Penuhi hidup kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, seperti kami telah belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Bapa, berkati adik-adik yang ada di rumah saat ini, supaya mereka selalu dengar-dengaran, mereka selalu taat kepada firman-Mu, mereka selalu taat juga kepada orang tua mereka, saling mengasihi satu sama lain, dan berikan mereka juga kesehatan dan pelihara hidupnya ya Bapa. Jauhkan dari setiap sakit penyakit yang ingin memasuki tubuh mereka. Jauhkanlah daripada itu semua ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Halo semuanya, gimana tadi firman Tuhannya? Siapa yang mendengarkan dengan jelas? Nah, Cici yakin semuanya pasti mendengarkannya dengan jelas ya. Tapi biar kalian bisa lebih paham lagi maksud dari firman Tuhannya, Cici mau ajak kalian buat menghafal ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Roma 1 ayat 16a. Nih,
Cici udah bikin tulisannya. Tapi di sini ada kata-kata yang hilang nih. Di sini dan di sini. Cici mau adik-adik semua bantu Cici buat mencari kata-katanya ya. Waduh, berantakan banget ya kertasnya adik-adik. Sekarang Cici minta kalian untuk bantu Cici menemukan 2 kata yang hilang. Kira-kira udah ada yang ngeliat belum sih? Kata-katanya di mana ya? Ini kali ya. Waduh, kosong kertasnya. Mana ya? Ini kali ya? Bukan. Kita cari lagi ya. Ini kali ya? Bukan ternyata. Di mana? Ini. Oh iya. Ternyata benar nih. Ada satu kata namanya keyakinan. Kita keep dulu ya. Lanjutin cari satu kata lagi. Waduh, di mana ya kata-katanya? Bukan. Di mana? Sebelah kiri. Ini maksudnya. Oh iya. Kita ketemu satu kata lagi, menyelamatkan. Ya udah, sekarang karena kita udah ketemu 2 kata, berarti udah selesai semuanya. Kita lanjut untuk susun kata-katanya yuk. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita udah punya 2 pilihan jawaban nih. Menyelamatkan dan keyakinan. Kira-kira yang mana ditaruh di sini dan yang mana yang ditaruh di sini ya. Biar kita bisa tahu jawabannya, Cici mau ajak kalian buat buka Alkitabnya yuk di Roma 1 ayat 16a. Kita baca bareng-bareng yuk. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Waduh, udah jelas banget tuh jawabannya. Langsung aja yuk kita pilih. Yang di sini kira-kira yang mana ya? Keyakinan atau menyelamatkan? Widih, pinter-pinter banget semuanya. Benar banget jawabannya yang keyakinan ya. Nah, buat yang ini, jelas banget jawabannya yang menyelamatkan. Sudah, karena kata-katanya sudah terisi semuanya, kita baca bareng-bareng sekali lagi ya. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, ini dia adik-adik ayat hafalannya untuk hari ini. Makasih banget ya karena sudah membantu Cici untuk menemukan kata-kata yang hilang. Jangan lupa dihafalin ya semuanya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Mengerjakan aktivitas utama. Shalom, untuk aktivitas Batita, para orang tua diharapkan untuk mengecek Google Form yang tertera pada bio deskripsi ibadah online YouTube Chansi Kids GSJA hari ini. Di dalam form tersebut akan ada cerita Stefanus yang harus dibacakan oleh orang tua untuk mengingatkannya kepada adik-adik lagi. Setelah itu, orang tua hanya harus mencentang bahwa ya saya sudah menceritakan itu kepada anak sekolah minggu. Setelah submit sudah selesai deh. Selamat bercerita. Kreativitas Chansi Kids GSJA. Adik-adik semua, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan kan? Sekarang, yuk kita buat kreativitas. Hari ini kita mau membuat catatan kabar baik. Nah, kalau dijadiin nanti kayak gini. Yang kita butuhin cuma 1 lembar kertas HVS sama gunting. Nah, kalau kalian punya spidol warna-warni juga bisa buat nanti hias-hiasnya dan juga pulpen. Nah, langkah pertama kita lipat HVS menjadi 2. Jadi setengah bagian, terus lipat lagi. Diratain ya. Setelah dilipat, lipat lagi hingga membentuk seperti ini. Nah, sudah dibuka. Buka lagi. Ini kan ada garisnya nih.
Nah, ini ada bagian yang bisa dibuka sama bagian ujungnya kan. Kita gunting yang bagian ujung sininya ya. Gunting setengah aja, jangan semuanya. Gunting sampai titik yang ada di tengah sini. Nih, tengah-tengah sini ya. Gunting sampai sini, terus nanti dibuka. Tuh. Setelah dibuka, tinggal dibalik ke arah sebaliknya, diratain lagi. Ini kan bolong, diginiin, dibuka bolongannya, terus kita satuin. Nah, seperti ini. Tutup deh. Tada! Sudah jadi mini notebooknya. Ini totalnya ada 8 halaman. Di halaman pertama aku mau kalian semua tulis catatan kabar baik. Adik-adik tahu nggak kalau misalnya Injil itu artinya kabar baik? Nah, setelah itu tulis nama kalian di bawahnya. Kalian boleh hias secantik mungkin, sekreatif kalian, sekreatif mungkin. Boleh kalian hias-hias. Nah, di halaman pertamanya aku mau kalian tulis ayat hafalan dari tema dan juga tema hari ini. Ayat hafalan hari ini itu kan temanya tuh Stefanus dipenuhi Roh Kudus. Aku tulis di sini. Stefanus dipenuhi Roh Kudus. Jangan lupa tulis juga ayat Alkitabnya. Roma 1 ayat 16. Nah, setelah itu di bagian paling bawah kalian tulis hari dan tanggal. Nah, untuk lembar-lembar selanjutnya bisa adik-adik semua pakai untuk minggu-minggu depannya ya. Kalau misalnya nanti habis, bisa dibikin lagi kan? Kan adik-adik semua udah buat sendiri, jadi pasti udah tahu kan? Aku udah buat 3 nih. Oke, see you! Selamat ulang tahun untuk Han kelas balita, Yakub kelas balita, Briko kelas pertama 3, Theo kelas media, dan Yovita kelas media. Tuhan memberkati. Nah, ibadah kita sekarang sudah selesai. Mari kita bersatu dalam doa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Termasuk Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye!